putri dan bola emas. Kerajaan Emerald, sebuah negeri yang dilimpahi keindahan alam bak lukisan. Istana megah berdiri di tengah-tengahnya, dikelilingi taman-taman yang dipenuhi bunga-bunga aneka warna dan pepohonan rindang berdaun zamrud. Di sanalah Putri Rosalind tumbuh menjadi gadis jelita, pujaan hati seluruh penghuni istana. Kecantikannya tersohor hingga ke kerajaan tetangga, namun yang lebih memesona adalah kebaikan hatinya. Ia tak pernah membeda-bedakan, baik kepada para bangsawan maupun pelayan istana. Senyumannya yang tulus bagaikan cahaya mentari yang menghangatkan hati setiap orang. Pagi itu, embun masih membasahi rerumputan saat sang putri melangkah riang ke taman istana. Sinar mentari keemasan menyapa lembut, burung-burung berkicau merdu seolah mengiringi langkahnya. Dengan gaun sutra berwarna biru muda, Putri Rosalind tampak secantik bidadari. Di tangannya, sebuah bola emas kesayangannya dipantulkan ke udara, menciptakan tawa riang yang bergema di seluruh penjuru taman. Namun, keceriaan pagi itu mendadak sirna. Bola emas yang dipantulkan terlalu tinggi, melesat melewati pagar bunga mawar, dan jatuh tepat ke dalam sumur tua yang terbengkalai di sudut taman. Sumur itu gelap dan dalam, dipenuhi lumut dan air keruh yang menakutkan. Putri Rosalind terpaku, wajahnya yang ceria seketika berubah muram. Bola emas kesayangannya, hadiah dari mendiang ibunda tercinta, kini hilang tak berbekas. Air mata yang sebening kristal perlahan menetes di pipinya yang sehalus sutra. Isak tangisnya memecah keheningan pagi, mengundang rasa iba dari para burung dan kupu-kupu yang menyaksikan kejadian itu. Putri Rosalind, sang permata kerajaan, bermuram durja. Kesedihannya begitu dalam, bagaikan langit mendung yang menyelimuti keindahan kerajaan Emerald. Bola itu bukan sembarang bola. Dibuat dari emas murni dan bertahtakan permata berkilauan, itu adalah hadiah terakhir dari mendiang ibunya, Ratu Esmeralda, sebelum sang ratu meninggal dunia karena sakit misterius. Kenangan akan senyum lembut sang ibu dan kehangatan pelukannya terukir indah dalam bola emas itu, membuatnya tak ternilai harganya di mata Rosalind. Ia terduduk lemas di tepi sumur, menatap bayangan bola emasnya yang hilang di dasar kegelapan. Tiba-tiba, sebuah suara serak mengagetkannya. "Huh, mengapa kau menangis, putri cantik?" Rosalind terlonjak, mencari sumber suara. Dilihatnya seekor katak hijau besar duduk di atas batu lumut, menatapnya dengan mata bulat berkilau. "Bola emasku jatuh ke dalam sumur," jawab Rosalind dengan suara bergetar, menunjukkan sumur tua itu pada si katak. "Aku bisa mengambilnya untukmu," tawar si katak dengan suara serak, "tapi ada syaratnya. Kau harus berjanji akan menjadikanku temanmu, mengizinkanku makan di meja bersamamu, berbagi piring dan cangkir emasmu, dan bahkan tidur di ranjangmu." Membayangkan seekor katak menjijikkan dengan kulit berbintil-bintil duduk di meja makan kerajaan, menggunakan peralatan makan emasnya, bahkan tidur di ranjang sutranya yang mewah, sungguh mimpi buruk. Namun, kerinduan pada bola emasnya, yang menyimpan begitu banyak kenangan akan ibunya, mengalahkan rasa jijiknya. "Baiklah, baiklah, aku berjanji," ucapnya dengan enggan. Secepat kilat, katak itu melompat ke dalam sumur. Ia membayangkan katak itu akan kesulitan menemukan bola emasnya di dasar sumur yang gelap dan dalam. Namun, tak lama kemudian, kepala katak itu muncul ke permukaan air, bola emas berkilauan tergenggam erat di mulutnya. Rosalind bersorak gembira, merebut bola itu dari mulut katak dan melupakan janjinya. Ia berlari menuju istana, ingin segera memeluk bola emasnya dan mengenang kembali ibu tercinta. Ia bahkan tidak menoleh ke belakang untuk mengucapkan terima kasih pada si katak. Namun, saat ia tiba di gerbang istana yang megah, ia terkejut melihat si katak sudah ada di sana. Rupanya, si katak dapat melompat jauh lebih cepat dari yang Rosalind duga. Dengan tenang,
Katak itu melompat-lompat mengikuti Rosalind yang tergopoh-gopoh menaiki tangga marmer menuju singgasana Raja Emerald. Ayahanda, seru Rosalind dengan napas tersengal-sengal, katak ini ia menagih janji yang kuucapkan padanya. Raja Emerald, yang bijaksana dan menjunjung tinggi kejujuran, mendengarkan dengan seksama penjelasan Rosalind dan si katak. Wajahnya yang berwibawa mengeras saat mengetahui putrinya telah berjanji namun berusaha mengingkarinya. Rosalind, ucapnya dengan tegas, seorang putri harus selalu menepati janjinya, sekecil apapun janji itu. Kau harus memenuhi janjimu pada katak ini. Rosalind meratap, namun ia tak berani membantah perintah ayahandanya. Dengan berat hati dan wajah masam, ia membawa katak itu ke meja makan kerajaan. Para pelayan istana terkejut melihat seorang putri makan bersama seekor katak, namun mereka tak berani menertawakan atau menghina Rosalind. Rosalind merasa jijik setiap kali katak itu menyentuh kulitnya dengan kaki-kaki dinginnya. Ia menahan napas saat katak itu mengambil makanan dari piring emas dengan lidahnya yang panjang dan lengket. Namun, perlahan Rosalind menyadari bahwa katak itu tidak semenjijikkan yang ia bayangkan. Katak itu berbicara dengan sopan, penuh perhatian, dan memiliki pengetahuan yang luas. Ia menceritakan kisah-kisah lucu tentang kehidupan di hutan, menjelaskan keindahan bintang-bintang di langit malam, dan bahkan memberikan nasihat bijak tentang cara menyelesaikan masalah kerajaan. Malam demi malam, Rosalind mulai menikmati percakapan mereka. Ia menceritakan kesedihannya kehilangan sang ibu, mimpinya untuk menjelajahi dunia luar, dan ketakutannya akan tanggung jawab sebagai seorang putri. Katak itu mendengarkan dengan sabar, memberinya nasihat bijak, dan menghiburnya dengan cerita-cerita lucu. Tanpa disadari, Rosalind mulai menikmati kehadiran katak itu. Ia bahkan mulai merasa kasihan pada katak itu, yang terpaksa hidup sendirian di hutan yang gelap dan dingin. Suatu malam, saat Rosalind hendak mencium katak itu sebagai ucapan selamat tidur, sebuah kebiasaan yang ia lakukan setiap malam sejak katak itu tinggal di istana, tiba-tiba cahaya keemasan menyilaukan mata Rosalind. Ia menutup matanya, terkejut dan bingung. Ketika cahaya meredup, ia membuka matanya perlahan-lahan. Di hadapannya berdiri seorang pangeran tampan berambut emas dan bermata biru sebening langit. Pakaiannya terbuat dari sutera putih yang dihiasi benang emas, dan di jarinya tersemat cincin bermata zamrud yang berkilauan. "Rosalind," ucap pangeran itu dengan suara lembut, "terima kasih. Kau telah melepaskanku dari kutukan yang mengerikan." Ternyata, pangeran itu adalah korban kutukan penyihir jahat yang iri dengan ketampanan dan kebaikan hatinya. Penyihir itu mengubahnya menjadi seekor katak jijik dan mengusirnya ke hutan belantara. Hanya ketulusan hati seorang putri yang dapat mematahkan kutukan tersebut. Rosalind, yang telah belajar untuk melihat keindahan hati di balik penampilan luar, telah melepaskan pangeran dari kutukannya tanpa ia sadari.